Selamat pagi kepada Pak Doli dan teman-teman semuanya. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nama aku Cecil. Nama aku Jenis. Nama aku Alena. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu organisasi Indonesia, yaitu Perhimpunan Indonesia. Jadi, mari kita menyaksikan videonya. Menyaksikan. Perhimpunan Indonesia awalnya bernama Indische Vereniging, didirikan pada 25 Oktober 1908 oleh mahasiswa Indonesia di Belanda sebagai organisasi sosial budaya. Latar belakang pembentuknya terkait dengan meningkatnya kesadaran nasionalisme dan kebutuhan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Pada tahun 1925, nama organisasi ini diubah menjadi Perhimpunan Indonesia, menandakan pergeseran fokus ke arah politik dan perjuangan kemerdekaan, termasuk manifesto politik yang keluar pada tahun 1925. Organisasi ini pun menjadi pelopor gerakan nasionalis yang mempersatukan pemikiran mahasiswa untuk mencapai kemerdekaannya. Tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia Indische Vereniging adalah para pelajar Indonesia yang terdiri dari Sultan Casayangan, Sosro Kartono, Husein Djajjaningrat, Noto Suroto, Noto Diningrat, Sumitro Kolopaking, dan Dr. Apitulei. Seorang mahasiswa di Sekolah Perguruan Tinggi Haarlem terpilih sebagai ketua Indische Vereniging dan memimpin organisasi ini dari 15 November 1908 hingga tahun 1914. Anggota-anggota Perhimpunan Indonesia ada 10, yaitu Subarjo, Sukimanwirjo Sanjojo, Arnold Mononutu, Subijo Wirjowardojo, Profesor Sunario Sastrowardoyo, Sastro Muljono, Abdul Majid, Sultan Syahrir, Sutomo, dan Ali Sastro Amijojo. Tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam rangka memperoleh pemerintahan Indonesia yang memiliki tanggung jawab terhadap rakyat Indonesia dan tidak termasuk Belanda. Berdasarkan tujuan tersebut, Iwa Kusuma Sumantri menyampaikan bahwa ada 3 hal pokok yang merangkum tujuan Perhimpunan Indonesia. Di antaranya, yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, bangsa Indonesia harus bersatu melawan Belanda. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan serta kemampuan yang mereka miliki sendiri. Hasil dari organisasi ini yaitu yang pertama, menerbitkan majalah bernama Indonesia Merdeka yang dibaca banyak pejuang di tanah air. Yang kedua, pada tahun 1925, perhimpunan ini mengeluarkan manifesto politik yang tak kalah penting dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Dan pada akhirnya, sejak tahun 1930-an, Perhimpunan Indonesia mulai mengalami kemunduran dan kesulitan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, adanya perpecahan internal di antara anggota Perhimpunan Indonesia yang memiliki pandangan politik yang berbeda-beda. Lalu, yang kedua, adanya penindasan dan pengawasan ketat dari pemerintahan Belanda terhadap kegiatan Perhimpunan Indonesia ini. Dan yang ketiga, adanya pengaruh dan campur tangan dari pihak asing, terutama Jerman Nazi dan Uni Soviet, yang mencoba memanfaatkan Perhimpunan Indonesia ini untuk kepentingan mereka sendiri. Yang terakhir, adanya Perang Dunia yang meletus pada tahun 1939 dan melibatkan Belanda sebagai salah satu pihak yang bertempur. Perang ini menyebabkan situasi politik dari sosial di Belanda menjadi kacau dan tidak kondusif bagi kegiatan Perhimpunan Indonesia ini. Akhirnya pada tahun 1942, Perhimpunan Indonesia secara resmi dibubarkan oleh pemerintahan Belanda setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia dan mengusir Belanda dari sana. Namun semangat dan perjuangan Perhimpunan Indonesia tidak mati begitu saja. Banyak anggota Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia dan bergabung dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekian dari kami, Terima kasih. Bye-bye.
Hasil dari organisasi ini yaitu menerbitkan majalah bernama Indonesia Merdeka. Perhimpunan Indonesia. Di antaranya Indonesia yang menentukan nasibnya. Yang kedua, bangsa Indonesia. Hasil dari organisasi ini yaitu yang pertama menerbitkan majalah bernama Indonesia Merdeka yang dibaca banyak Profesor Sunario Sastrowardoyo, Sastro Mujono, Abdul Majid, Sultan Syahrir, Sutomo, dan Ali, Sastro 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 dan Ali, Sastro. Kalau kalian melihat orang berantem di depan kalian, tugas kita itu adalah memisahkan mereka. Jangan sampai, ya intinya kita mendamaikan. Karena Indonesia itu kan slogannya satu kesatuan. Kan, ada yang lagi berantem nih di depan kamu. Jangan diam. Astagfirullahaladzim. Tokoh pendiri Perhimpunan Indonesia English Speaking adalah para pelajar Indonesia yang terdiri dari Sunan Casayangan, Sosro Kartono, Hussein Jajan Noto Suroto, Noto Diningrat, Sunito Kolopaki. Seorang mahasiswa di sekolah perguruan tinggi